Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita kemarin membahas tentang tayamum, syarat-syarat tayamum. Maka kali ini kita akan membahas terkait wasunanu, artinya adalah kesunahan tayamum. Jadi semua amal ibadah itu pasti mempunyai kesunahan ya, kesunahan pasti. Ya, termasuk kesunahnya tayamum. Ya. Belum dengar seputar kesunahan tayamum, kita kan sering kesunahan wudu, tapi belum tahu terkait kesunahan tayamum. Nah, untuk lebih ngerti, maka simak kajian kali ini ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Oke, untuk sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiahkan Fatihah kepada Musannif Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu at-tayyam at-tasmiyah. Jadi kesunahan yang pertama, kesunahannya tayamum yang pertama ini adalah tasmiyah. Tasmiyah ini adalah membaca bismillah. Karena sering kita ketahui bahasanya kullu amalin dibalil la yabda'u bil bismillah fawaratun, kan seperti itu ibaratnya. Bahwasanya ketika kita memulai segala sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak kita awali lam yubda' bismillah, yang tidak kita awali dengan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sifatnya adalah naksun, seperti itu. Naksun sifatnya adalah kurang memberikan dalam segi pahala ya kurang, dalam segi barokahnya juga kurang, seperti itu. Maka lebih baik, apalagi yang kita kerjakan ini adalah suatu amaliyah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga perlu tempatnya tayamum ini adalah baik dari Allah, syariahnya Allah, syariahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti halnya ketika kita berwudu, kita juga perlu untuk membaca basmalah. Itu. Kemudian kesunahan yang kedua, watak timul yumna, ini juga sama ya, seperti kita hendak berwudu, yakni takdimul yumna, mendahulukan anggota yang sisi kanan, ataupun tayamun, istilahnya tayamun, atau mendahulukan sisi kanan. Ya, termasuk nanti di tangannya, ketika mengusap tangan, ini yang didahulukan adalah tangan kanan. Taqdimul yumna 'alal yusra wa taqdimu mashu a'la wajhi. Kemudian selanjutnya kesunahan selanjutnya yakni taqdimul yumna, mashu a'la wajhi. Jadi mengusap dari paling atas wajahnya. Seperti hanya ketika kita berwudu ya, sama. Ketika kita berwudu kan air itu mengalirnya dari atas terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke bawah, kan diusap ke bawah, dialirkan ke bawah. Sama ketika kita tayamum juga seperti itu, hendaknya dari atas terlebih dahulu agar merata. Kemudian sunan yang selanjutnya yakni takhfiful ghubar. Nah, ini juga perlu takhfiful ghubar ini supaya wajah kita tidak banyak debunya ya. Maksudnya takhfif di sini adalah meringankan, artinya menyedikitkan debu. Nanti nggak merata dong debunya, ya merata, debu kan kecil-kecil kan. Kita takhfif kan, kita misalkan di takhfif itu gini kan ya. Sekiranya debu yang menempel yang menempelnya terlalu banyak, ini bisa takhfif, bisa diringankan atau bisa disedikitkan, seperti itu. Takhfiful ghubar.
Kemudian selanjutnya, kesunahan selanjutnya yakni mualah wal mualatu fihi bitakdiri turatwi ma'an kal wudu. Jadi seperti halnya wudu. Ketika berwudu kan kita juga harus mualah. Mualah. Harus terus menerus di sini. Yang dimaksud terus menerus di sini sekira air itu tidak sekiranya air itu tidak kering ya. Bahasanya seperti itu. Dan itu hukumnya disamakan di tayamum ini. Jadi misalkan ketika kita berwudu, kemudian setelah kita berwudu itu airnya yang ada di wajah keringnya itu berapa menit? Misalkan 1 menit keringnya ataupun 2 menit. Nah, mualah itu harus kurang dari waktu 2 menit tersebut. Jadi artinya harus cepat-cepat ya. Artinya dari wajah langsung mualah ke telapak tangan. Jadi sekiranya tidak senggang sampai 5 menit seperti itu. Kalau senggang sampai 5 menit ya namanya adalah bukan mualah lagi. Dia harus mualah itu lanjut ya. Sekiranya lanjut itu sampai airnya ketika kita wudu tidak sampai kering ya seperti itu. Wa tafriqul asabi' fi darbataini. Kemudian kesunahan selanjutnya yakni tafriqul asabi'. Tafriqul asabi'. Ablago fi isaratil kubar. Jadi ditafrek itu dipisahkan seperti tadi, tafrek indal dorbi, dipisahkan ketika kita mengusap, dipisahkan. Tentunya mengusap dipisahkan. Misalkan di sini yang seperti kemarin saya contohkan yang batin ini dengan batin, yang maksudnya yang ini untuk digunakan untuk atas, yang sini digunakan untuk yang bawahnya, yang bagian sini ketika kita mengusap. Nah, itu harus juga perlu diperhatikan agar apa? Gubarnya ataupun debunya ini tidak terlalu banyak. Jadi harus merata ke semuanya seperti itu. Wanas'ul khatim wa yajibu nas'uhu fi saniyah. Nah, kemudian ini sama halnya ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu itu kan air kalau di dalam berwudu itu kan bukan nas'ul khatim tapi tahrikul khatim. Jadi akhirnya tahrikul khatim ini menggerak-gerakkan cincin. Nah, ini tidak berlaku di debu karena sifatnya debu ini nggak bisa mengalir seperti halnya air. Makanya nas'ul khatim ataupun mencopot khatim, mencopot cincin itu hukumnya wajib. Hukumnya sunnah ya. Nas'ul khatim ini hukumnya sunnah. Kemudian wajib ketika di mashun yang kedua. Jadi intinya wajib. Kita perlu untuk mencopot terlebih dahulu ketika ada ketika kita hendak bertayamum seperti itu. Nas'ul khatimnya ini hukumnya sunnah. Tapi ketika masuk darbatan saniyah, artinya kita mengusap tangan, ini wajib untuk dicopot. Jadi lebih menghati-hatinya ya, terlebih dahulu kita copot sebelum kita melakukan tayamum. Wa min sunanihi imrarul yadi alal udwi wa masul udwi wa adatut taqri wa adamut takrori wal istiqbalu wa syahadatun wa syahadatani ba'dahu. Masih banyak lagi kesunahan-kesunahan kesunahan tayamum, yakni imrarul yadi alal udwi, meratakan seperti ini. Bahasa istilahnya memberjalankan tangan, istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya mengalirkan tangan lah, istilahnya seperti itu. Imrarul yadi, ngelakokake, bahasa Jawanya ngelakokake. Jadi sekiranya tangan ini tidak terhenti, ya terus mengusap ya seperti itu. Imrarul yadi alal udwi wa masul udwi, kemudian mengusap anggota. Wa adamut takrori, dan tidak adanya tikror ataupun pengulangan. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya di dalam
wudu itu ada taslis. Dalam tayamum itu tidak ada taslis. Artinya kita cukup mengusap satu kali. Dorbata ini, ibarat dorbata ini, lafaz dorbata ini itu digunakan untuk mengusap wajah dan tangan. Bukan dorbata ini itu dua wajah dua kali, tangan dua kali. Bukan seperti itu ya. Wajah satu kali, tangan satu kali. Nah, di sini makanya dikatakan wa'adam tikror. Memang betul-betul yang kita gunakan debunya itu nggak sampai tadi juga ibaratnya adalah takhfif, nggak sampai tebal, harus tipis ya. Sunnahnya tipis. Masa kita mau mandi debu kan nggak enak kan mandi debu. Makanya debu yang digunakan ini debu yang sekiranya sudah ditipiskan tadi. Kemudian wal istiqbalu, menghadap kiblat ini setelahnya ya. Setelah kita melakukan tayamum ini menghadap kiblat, dan juga membaca doa syahadat ini membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul, seperti itu. Jadi sama halnya ketika kita berwudu. Jadi maksudnya syahadat ini membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin, dan membaca doa itu yang seperti halnya ketika kita berwudu itu juga disunnahkan. Yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang selanjutnya wa man lam yajid ma'an wala turaban. Nah, ini sering menjadi salah kaprah dan menjadi kesalahan umum bagi kita. Kita nggak tahu yang namanya sholat di hurmatil waktu. Jadi sholat di hurmatil waktu ini bentuk sholat yang mana sholatnya ini hormat untuk melakukan waktu sholat. Artinya seperti ini. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Jadi orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu, shalat al-fardhu wahdahu, maka dia sholat fardu langsung. Maksudnya sholat fardu tanpa menggunakan air dan debu. Ini namanya sholat di hurmatil waktu. Karena tidak adanya dua alat ini. Misalkan kita di kutub utara ya, misalkan kita tidak menggunakan ataupun di padang tempat yang dimana tidak ada debu, misalkan tempat yang dimana tidak ada debu, yang mana kita melakukan sholat itu nggak bisa, misalkan di hutan misalkan, atau dimanapun, misalkan nggak ada debu, nggak ada air. Nah, kita sholat al-fardhu wahdah. Jadi kita sholat fardu ya langsung, nggak pakai wudu dan juga nggak pakai tayamum. Misalkan tidak ada tayamum dan juga tidak ada wudu dan tidak ada air, langsung sholatnya dengan niat sholat dihormatil waktu, hormat terhadap masuknya waktu sholat. Jadi ketika kita sholat tidak tertaklif meninggalkan sholat. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi kadang ketika kita misalkan ya menggampangkan waktu sholat dan menggampangkan sholat itu kan tidak diperbolehkan, bahkan kita dikategorikan sebagai maksiat kepada Allah kan, seperti itu. Jadi betul-betul harus kita jaga, terutama sholat kita. Ketika kita tidak menemukan dua unsur ini, ya, tetap sholat dihormati waktu. Nanti ketika kita menemukan air, kita juga wajib untuk i'adah. Artinya i'adah yang mengulang sholat lagi. Jadi bentuk sholat yang tadi, sholat yang tidak menggunakan air, misalkan tidak menggunakan alat untuk bersuci, air ataupun debu, ini digunakan untuk tidak meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi seperti itu, tidak meninggalkan sholat secara sengaja. Artinya masih kita upayakan sholat, walaupun sholatnya nanti kita iadah kembali, kita ulangi kembali. Nah, ini menjadi salah kaprah kebiasaan kita. Oh, tidak ada, misalkan di dalam pesawat, oh tidak ada air, oh tidak ada debu, misalkan dimanapun, di kereta dan dimanapun, misalnya di alat transportasi tidak menemukan
alat untuk bersuci, ya kita tetap sholat. Namun nanti ketika kita menemukan air, kita wajib untuk i'adah, agar kita tidak tertaklif meninggalkan sholat seperti itu. Karena di sini ada terusannya wa'ada bilma, artinya sholatnya tadi tetap kita sholat lagi. Maksudnya sholat dalam keadaan sholatul sahihah, dalam keadaan menggunakan air untuk bersuci. Maka hukumnya juga sama sebenarnya. Sholat di hurmatil waktu ini hukumnya sama, seperti halnya sholat yang lain. Seperti halnya sholat seperti biasa. Fayatuluha ma yabtulu ghayraha bi khilafin nafli illa darurata ilahi. Maksudnya ketika kita kentut, ya kita harus mengulanginya lagi, ya gitu. Walaupun kita tidak berwudu, kita mengulangi dari awal lagi. Seperti itu. Fayatuluha ma yabtulu ghayraha bi khilafin nafli. Jadi seperti itu ya. Kita harus dalam keadaan yang mana benar-benar mempunyai adab kepada Allah ya ketika sholat. Walaupun meremehkan ketika kita sholat di hurmatil waktu, terus habis itu hadas sambil kencing misalkan, kan nggak ada hormatnya kepada Allah. Walaupun kita sholat itu dalam keadaan rukhsah misalkan, dalam keadaan di hurmatil waktu, ya tetap kita hormati, ya tetap kita tekankan hukum-hukum Allah itu, kita kaitkan seperti itu. Ya sama saja ketika kita sholat dalam keadaan sholat as-sahihah, sholat dalam mempunyai wudu, ketika kita mempunyai wudu. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang terkait tayamum. Ya, ini sudah selesai ya terkait tayamum. Kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang wa'aqalul haid yauman walilatan. Nah, ini bagi perempuan biasanya ia mengalami masa masa haid ini dialami oleh perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya dan detailnya simak video selanjutnya, live selanjutnya hanya di Geraha Al-Quraniyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.